Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Dalam video ini, saya Nurmeta Zawania Azara, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat, akan membahas tentang skandal manipulasi emisi yang dilakukan oleh Volkswagen. Selamat menonton! A group of scientists at West Virginia University discovered that Volkswagen was using software in its diesel cars to cheat on clean air tests. The software detects when the car is being tested. The engine then runs differently, making emissions seem cleaner than they ordinarily are. They find emissions are up to 40 times higher than legal limits, but the company repeatedly denies the claims to U.S. officials. The U.S. Environmental Protection Agency announces that Volkswagen was manipulating its diesel cars to score better on emissions tests. Nearly 11 million vehicles have the defeat device, and 5 of Volkswagen's 12 brands are affected. This includes 5 million Volkswagen cars, 2.1 million Audis, 1.8 million Volkswagen trucks, 1.2 million of the Czech Republic brand Skoda, and 700,000 Spanish Seats. So where are these cars? There are 2.8 million in Germany, another 1.2 million in the UK. France has 900,000, Spain has 684,000, Italy has 648,000, and the US has about 482,000. The recalls are expected to begin in January. In the wake of the scandal, VW's share prices fell roughly 40%. Financially, Volkswagen has set aside about $7 billion in potential damages, but the new CEO said this will not be enough. U.S. officials said they could face sizable penalties of up to $37,500 per car, or more than $18 billion in total. Though, analysts say they may not have to pay that much. VW has about $28 billion in cash reserves. Seperti yang telah ditampilkan dalam potongan-potongan video sebelumnya, singkatnya Volkswagen melakukan kecurangan dengan memanipulasi emisi yang dikeluarkan agar seolah-olah terlihat lebih sedikit dari yang sebenarnya dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan Eropa. Dan manipulasi ini hanya terjadi ketika dilakukan pengujian tes emisi pada mobil Volkswagen. Jadi dalam keadaan normal, emisi yang dikeluarkan itu jauh lebih banyak dari yang ditetapkan oleh standar lingkungan. Hingga akhirnya, September 2015, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA mengungkap kasus tersebut. Pada bulan yang sama, pihak internal Volkswagen mengakui kecurangan tersebut sehingga dilakukan penyelidikan mendalam oleh lembaga yang berwenang. Hasil penyelidikan yang dilakukan membuat perusahaan otomotif asal Jerman tersebut dikenai beberapa tuntutan hukum dan diharuskan untuk membayar denda di beberapa negara serta membayar ganti rugi pada konsumen yang merasa dirugikan. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dilakukan Volkswagen tidak hanya melanggar peraturan atau standar kelingkungan, tetapi juga melanggar etika dalam bisnis. Jadi, di dalam bisnis terdapat beberapa prinsip etika yang sebaiknya dipegang oleh perusahaan, di antaranya yaitu prinsip autonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Dalam kasus ini, Volkswagen jelas telah melanggar semua prinsip tersebut. Pertama, prinsip otonomi yang terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan suatu perusahaan. Dalam kasus ini, Volkswagen melanggar prinsip otonomi etika bisnis dalam konteks penghormatan terhadap konsumen yang merupakan salah satu pemangku kepentingan, untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta atau tanpa adanya penipuan.
Kita semua tahu bahwa konsumen merupakan sumber pendapatan utama dari perusahaan. Jadi, penting untuk perusahaan untuk membuat keputusan yang menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen sebagai salah satu pemangku kepentingan. Dalam kasus Volkswagen, perusahaan Jerman tersebut membuat keputusan untuk memanipulasi komponen mesinnya yang merugikan konsumen. Kemudian, prinsip kejujuran. Dalam iklan komersial yang dipromosikan oleh Volkswagen, kita dapat melihat bahwa terdapat klaim clean diesel pada produknya. Mesin diesel sendiri merupakan mesin yang hemat bahan bakar, tetapi sebagai gantinya menghasilkan emisi lebih banyak. Jadi, klaim clean diesel pada produk Volkswagen ini menyebabkannya menjadi pelopor untuk penggunaan mesin diesel yang lebih ramah lingkungan. Tetapi kenyataannya tidaklah begitu. Penelitian menyebutkan bahwa emisi yang dihasilkan 40 kali lipat lebih banyak dari standar yang telah ditentukan. Dan Volkswagen terus membantah hal tersebut hingga akhirnya terungkap pada September 2015. Dalam hal ini, jelas Volkswagen telah melanggar prinsip kejujuran. Selanjutnya, prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Dalam kasus ini, kedua prinsip tersebut saling berhubungan, di mana Volkswagen tidak bersikap adil terhadap para pemangku kepentingan seperti konsumen dan pemegang saham, dan merugikan mereka akibat skandal yang dilakukan. Dalam pengakuannya, Volkswagen telah melakukan praktik kecurangan tersebut sejak 2008 hingga 2015, dan sebanyak 11 unit kendaraan telah diproduksi di seluruh dunia. Bayangkan berapa banyak konsumen yang dirugikan atas hal tersebut, dan berapa banyak investor yang dirugikan setelah skandal tersebut terungkap. Terakhir, prinsip integritas moral. Sebelumnya, prinsip integritas moral merupakan prinsip yang dilandasi oleh kesadaran bahwa semua pihak harus dihormati dan tidak dirugikan dalam setiap pengambilan keputusan agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Seperti yang telah kita bahas, Volkswagen jelas telah merugikan banyak pihak, terutama pihak konsumen dan pemegang saham. Hal tersebut membuat reputasi Volkswagen di dunia otomotif menurun, hingga pada hari-hari pertama skandal tersebut terungkap, saham Volkswagen turun sebesar 40%. Nah, selain pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis, dalam kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa selama kecurangan itu berlangsung, Volkswagen juga tidak menunaikan tanggung jawabnya terhadap beberapa pihak. Jika kita melihat pada buku Introduction to Business oleh Jeff Madura, disebutkan pada bab etika bisnis dan tanggung jawab sosial, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap para pemegang kepentingannya, yaitu pelanggan atau konsumen, kemudian karyawan, pemegang saham, kreditor, lingkungan hidup, dan komunitas. Pertama, tanggung jawab pada pelanggan atau konsumen. Dalam hal ini, Volkswagen jelas telah merugikan banyak pelanggannya di seluruh dunia karena kecurangannya tersebut. Namun, setelah skandal itu terungkap, Volkswagen melakukan pengembalian dana pada pelanggan atau konsumen yang merasa dirugikan. Kemudian, tanggung jawab terhadap karyawan. Skandal Volkswagen telah mempengaruhi reputasi perusahaan dan menciptakan ketidakpastian terhadap masa depan dan karir karyawan mereka. Lalu, tanggung jawab kepada pemegang saham. Karena kasus tersebut, Volkswagen telah gagal memuaskan para pemegang sahamnya. Sementara memuaskan pemegang saham ialah tanggung jawab dari suatu perusahaan. Kemudian, tanggung jawab terhadap kreditor. Skandal Volkswagen telah menciptakan ketidakpastian bisnis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, yang juga berarti dapat mempengaruhi kreditor. Kemudian, tanggung jawab terhadap lingkungan. Selama bertahun-tahun, Volkswagen mengeluarkan emisi nitrogen oksida dari produk kendaraan dieselnya yang melebihi batas legal, yang berpotensi untuk merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terakhir, tanggung jawab terhadap komunitas. Volkswagen merupakan salah satu perusahaan multinasional yang menyerap banyak tenaga kerja di belahan dunia.
Tentunya skandal tersebut berdampak pada kepercayaan komunitas pelanggan dan pekerja Volkswagen di seluruh dunia. Kembali pada pembahasan utama, yaitu soal skandal manipulasi emisi, Volkswagen tak hanya merugikan banyak pihak. Setelah kejadian tersebut terungkap, ia pun mengalami banyak kerugian di berbagai aspek, serta reputasinya di dunia otomotif semakin terpuruk. Oleh karena itu, untuk melindungi citra dan keberlanjutan perusahaannya, ia telah mengambil beberapa langkah, di antaranya, pertama, pengunduran CEO. Setelah kejadian tersebut terungkap, CEO Volkswagen saat itu, yaitu Martin Winterkorn, mengundurkan diri untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas kejadian tersebut. Yang kedua, tuntutan hukum dan pembayaran denda. Volkswagen menerima sanksi hukum dan membayar denda di berbagai negara akibat perbuatannya. Yang ketiga, kompensasi konsumen. Volkswagen menawarkan penggantian biaya dan perbaikan kendaraan bagi mereka yang merasa dirugikan. Yang keempat, Volkswagen melakukan perubahan tata kelola perusahaan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Yang terakhir, Volkswagen sepakat untuk mematuhi peraturan dan standar mengenai pengurangan emisi kendaraan, yaitu salah satunya dengan lebih fokus mengembangkan mobil tenaga listrik. Nah, itulah tadi pembahasan studi kasus skandal manipulasi emisi Volkswagen yang terjadi 8 tahun lalu. Pesan moral yang kita dapatkan setelah membahas kasus tersebut ialah kita harus menjunjung kejujuran, tidak hanya dalam berbisnis, tetapi juga dalam berbagai sendi kehidupan. Kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.